Bismillahirrahmanirrahim. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tahan! Mau kemana kau membawa kudamu, budak Muhammad? Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku, apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuhmu. Karena aku akan menyeret-nyeret tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku tak akan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku. Dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Ya. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh, manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar manusia pilihan kali ini menampilkan kisah Hubay bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka
ambillah pengajaran itu. Hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-21 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Putra Harits, Ayu Agustin sebagai Putri Harits, Ashari sebagai Bani Harits, Wahyu Chandra sebagai Hasbah bin Ubay, Chandra sebagai Abu Darbah, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sang paman hanya tersenyum sambil melirik ke arah keponakannya yang perempuan. Lalu laki-laki itu duduk di kursi di depan keponakannya. Putra Harits juga duduk bersama adiknya, namun sang paman segera mengangkat tangannya. Perempuan sebaiknya keluar. Ini bukan urusan perempuan. Keluarlah. Paman. Keluar kataku. Paman, biarkanlah dia di sini. Aku rasa tak apa-apa dia di sini. Tidak ada yang rahasia. Dia adikku, keponakanmu juga. Jadi, biarlah dia di sini bersama-sama kita. Jangan buat dia sedih, Paman. Perempuan itu tidak boleh mendengarkan laki-laki bicara. Sudahlah, Paman. Katakanlah, ada apa sebenarnya? Jangan membuat adikku sedih. Aku tidak ingin melihat adikku sedih karena ucapan Paman. Kau jangan terlalu memanjakannya. Nanti lama-lama dia akan menyulitkanmu. Perempuan tidak boleh dibiarkan sering mendengar percakapan laki-laki. Paman, aku rasa kita tak perlu berdebat. Yang jelas, aku tidak membajakannya. Dia adikku, dan setelah ayah tak ada, akulah yang menjaganya dan bertanggung jawab atas semuanya. Aku tidak ingin Paman menyisihkannya. Nah, sekarang katakanlah Paman, ada keperluan apa Paman mencariku? Atau kalau Paman tak mau mengatakannya, tidak apa-apa, tapi aku banyak kerjaan. Mendengar ucapan keponakannya yang tegas itu, sang paman terkejut. Lama dipandanginya keponakannya yang laki-laki di depannya itu. Lalu dia menarik napas. Di luar ada Hasbah bin Ubay. Dia ingin bertemu denganmu. Temuilah dia. Itu urusan kalian. Setelah berkata demikian, sang paman beranjak pergi meninggalkan ruangan keponakannya, membuat kedua keponakannya itu terpana, tak sempat berkata apa-apa. Kanda, kenapa dengan paman, Kanda? Entahlah. Aku pun tidak mengerti dengan sikap orang tua itu. Ya, barangkali saja dia kesal karena aku membelamu. Lantas? Sudahlah, jangan hiraukan dia. Jangan kau jadikan pikiran. Aku tidak mengerti, Kanda. Kenapa paman yang mengatakannya padamu tentang Hasbah? Seharusnya dia membiarkan Hasbah masuk menemui Kanda, kan? Agaknya paman ingin mengurusi semuanya yang menjadi urusan Kanda. Tidak semestinya dia menghalangi Hasbah yang ingin menemui Kanda. Sudahlah adikku. Sekarang kau bereskan semuanya. Aku akan menemui Hasbah. Nanti aku akan menyuruhnya menemuimu untuk mengantarkan undangan itu. Kau hati-hatilah. Jangan sampai ketahuan paman, ya. Tapi bagaimana kalau paman marah di saat pesta, Kanda? Aku rasa paman tidak akan melakukannya. Kalau memang dia marah, dia tidak punya hak untuk mengusir para undangan yang datang. Kalau memang dia melakukannya juga, aku akan bersikap keras kepadanya. Sudahlah, pergilah dulu, bereskan semuanya. Baiklah, Kanda.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hasbah, Iya, Tuan. dari mana saja kau? Kenapa ke pasar lama sekali? Hah? Dan kenapa kau pulang tidak langsung menemuiku? Maaf, Tuan Muda. Hamba mendengar sesuatu. Hamba akan ceritakan, Tuan Muda. Semula memang hamba ingin langsung menemui Tuan Muda. Tapi dicegah oleh paman Tuan Muda. Katanya, beritahukan saja semuanya pada beliau. Lalu kau ceritakan kepadanya? Oh ya tidak Tuan Muda. Hanya hamba ceritakan sedikit tentang keadaan di pasar. Tapi yang penting sekali tidak hamba katakan. Penting sekali? Iya Tuan Muda. Akan hamba cerita. Tunggu. Nanti saja. Tapi Tuan Muda. Sudahlah. Sekarang kau temui adikku dulu. Ada yang harus kau lakukan untuknya. Simpan saja dulu ceritamu itu. Dan ingat, jangan kau ceritakan pada siapapun juga. Tapi ini penting sekali Tuan Muda. Masalah adikku jauh lebih penting. Nanti kalau dia kesal dan menangis, kau bisa dihukum. Jangan sampai dia kecewa. Ayo cepat, temui dia. Baik Tuan Muda. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa Tuan Muda tidak mau mendengarkan ceritaku? Malah menyuruh melihat Nona Muda. Dan katanya urusan Nona Muda yang lebih penting. Ada apa ini? Apakah pamannya telah menghasutnya? Oh ya, sejak orang itu datang dan tinggal di sini, keadaan menjadi semakin kacau. Lalu apa sebenarnya yang dimauinya? Apakah masalah harta adiknya yang telah mati itu? Dasar manusia tamak dan rakus. Nona Muda memanggil hamba. Hasbah, syukurlah kau datang. Pasti saudaraku yang menyuruhmu kan? Iya, Non. Katanya ada yang harus hamba lakukan. Benar. Dan itu penting sekali, Non. Iya. Apakah itu Nona yang mengatakan? Katakanlah biar hamba bisa mengerjakannya dengan cepat, Non. Ini Hasbah, tolong antarkan undangan ini pada seluruh teman-temanku, ya. Dan harus sampai. Katakan juga bahwa mereka harus datang pada pestaku besok malam. Undangan untuk besok malam? Kenapa mendadak sekali, Non? Iya, tapi kurasa tidak apa-apa kan? Sebab aku baru saja mengatakannya pada kandaku, dan beliau membantuku membuatnya. Tapi kurasa kau bisa mengantarkan semuanya ini dan selesai malam ini juga, Hasbah. Jadi besok mereka yang kuundang bisa bersiap-siap dan datang kemari malamnya. Ya, baiklah. Hamba akan antarkan undangan ini, Nona. Cepat ya. Iya, Non. Hamba pergi dulu. Nasib apa lagi yang menimpaku ini? Dulu sewaktu Tuan Harits bin Amir bin Naufal masih hidup, aku menjadi pembantunya. Aku selalu mengawalnya. Tapi sekarang, begitu beliau mati, anak-anaknya menjadikan aku seperti budak. Sial. Semuanya ini gara-gara Bani Kais itu. Sebentar lagi kalian akan hancur. Kalian telah gagal. Tuan Muda pasti akan membunuh kalian. Dan sebelum membunuh kalian, aku akan minta waktu untuk menyiksa kalian.
Tidak mengapa aku jadi budak sementara waktu, tapi nanti tidak lagi. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ketika malam tiba, Hasbah dipanggil oleh Paman Putra Harits. Orang tua itu berdiri dengan tegak di depan Hasbah ketika dia masuk ke ruangan yang cukup besar itu. Maaf Tuan, apa yang harus hamba kerjakan untuk Tuan? Aku hanya ingin tanya, Iya. apa yang telah kau katakan pada keponakanku tadi siang? Ceritakanlah. Oh, apa yang harus hamba ceritakan Tuan Besar? Ceritakan apa yang kau ceritakan kepada mereka tadi siang itu. Maaf Tuan Besar, hamba tidak cerita apa-apa Tuan Besar. Hasbah, ingat, kau bicara terhadap siapa? Sebaiknya kau katakan saja apa yang telah kau ceritakan kepada mereka. Jangan sampai kesabaranku habis. Kau tahu akibatnya? Sungguh Tuan Besar, hamba tidak cerita apa-apa pada mereka. Jadi hamba tidak tahu apa yang harus hamba katakan pada Tuan Besar. Hasbah, kau jangan bohong. Untuk apa hamba bohong Tuan? Sungguh, hamba tidak cerita apa-apa. Lalu kenapa kau pergi buru-buru meninggalkan rumah ini tadi sore? Maaf Tuan, itu karena hamba disuruh oleh nona muda untuk menemui teman-temannya. Menemui teman-temannya? Iya. Untuk apa? Maaf Tuan, hamba tidak bisa mengatakannya. Kau berani menolak apa yang aku katakan? Kau sadar kau itu siapa, Hasbah? Hamba tidak berani menolak, tapi yang ini tidak bisa hamba ceritakan pada Tuan Besar. Kenapa tidak? Aku adalah paman mereka. Aku yang tua, dan aku harus tahu apa yang mereka lakukan. Untuk itu, kau harus ceritakan semuanya kepadaku. Tapi, maaf Tuan, hamba tidak bisa menceritakan semuanya. Karena hamba telah berjanji pada Nona dan Tuan Muda. Kalau Tuan Besar ingin mengetahuinya, tanyakan langsung pada mereka berdua. Maaf Tuan, hamba masih ada kerjaan. Tunggu. Kau jangan kurang ajar, Hasbah. Aku bisa menghukummu. Maaf Tuan, yang bisa menghukum hamba hanyalah Tuan Muda dan Nona Muda. Itu pun selama perjanjian antara kami masih berlaku. Kalau tidak akan seorang pun yang bisa menyentuh hamba. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kurang ajar. Maaf Tuan, hari sudah semakin malam. Hamba harus istirahat. Besok masih banyak lagi kerjaan yang harus hamba kerjakan. Maaf, hamba tidak bisa memberikan apa-apa yang Tuan inginkan. Lalu apa yang kau sampaikan pada putraku? Apa yang kau dapat tadi siang di pasar? Sehingga kau ingin menemuinya. Bukankah seharusnya kau ceritakan ada apa sebenarnya? Maaf Tuan, maaf. Hasbah, kau jangan macam-macam. Kalau ada apa-apa, kau harus bertanggung jawab. Dan kau yang pertama kali yang kuhabisi. Kau mengerti? Hamba mengerti Tuan Besar. Semoga saja Tuan Besar bisa melakukan semuanya. Selamat malam Tuan. Kurang ajar. Dia telah menantangku. Dia berani melawanku. Kelak kau akan menyesal, Hasbah. Sedikit saja kau berbuat salah kepadaku, maka aku akan menyiksamu.
Kau kira bisa mempermainkan aku? Sebenarnya berita apa yang dikatakannya pada putraku itu? Lalu apa yang dilakukannya di rumah teman-teman putriku? Oh, Hasbah. Kurang ajar sekali. Dia membuatku kesal dan marah. Kelak kau akan menyesal, Hasbah. Kau akan kudapatkan. Sekarang kau bisa bertingkah, tapi nanti ada saatnya kau mengikuti apa yang aku katakan. Malam masih menutupi kota Mekah. Hasbah bin Ubay yang baru saja keluar dari kamar paman putra Harits itu melangkah menuju ke kamarnya. Tapi ketika dia melewati ruang belakang yang menghubungkan kamar tidurnya dengan rumah besar, tiba-tiba ada 2 buah bayangan meloncat menghadang di depannya. Hei, siapa kalian? Mau apa kalian menghadangku, ha? Selamat bertemu Hasbah bin Ubay. Kau memang tak mungkin mengenali kami, karena kami mengenakan topeng ini. Tapi kami tak akan pernah melupakan. Hei, bukalah kedokmu itu. Tunjukkan diri kalian. Kurasa kalau kami membuka topeng ini, kau bisa takut dan menyembah minta ampun pada kami. Dan itu tidaklah asik. Kami ingin membunuhmu dengan perlawanan yang hebat dari seorang pengawal Tuan Harith bin Amir bin Naufal. Nah, sekarang cabutlah senjatamu. Lawan kami. Nanti di saat kau sekarat, kami akan membuka topeng ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Taulah Hasbah bin Ubay bahwa kedua orang yang menghadangnya itu ingin membunuhnya. Perlahan dia mundur, namun matanya terus memandang kedua orang yang mengenakan topeng di depannya itu. Tangannya perlahan-lahan meraba senjata yang diselipkannya di balik bajunya. Nah, apa yang akan terjadi pada Hasbah? Dan siapa kedua orang itu? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Khubayb bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa.